Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama patutlah kita menaikkan segala pujian syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus oleh karena kasih setianya di dalam kehidupan kita. Kita percaya ya, kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kehidupan, semua karena anugerah Tuhan. Dan pada saat ini kami tim Kopassus Penginjilan Calanan, ya, kami boleh ada di tempat ini untuk memberitakan Injil, kabar baik, sukacita. Kami percaya semua karena kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu pada pagi hari ini saya akan memberitakan firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 15 ayat 1 dan 2. Yang firman Tuhan berkata bahwa Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Puji Tuhan. Jadi ini berbicara bagaimana pemazmur Daud, yaitu Raja Daud, ya. Dia berkata, Tuhan, siapakah yang bisa menumpang dalam kemah-Mu yang kudus? Siapakah yang bisa berdiam di dalam gunung-Mu yang kudus, ya. Dan ayat kedua berkata bahwa orang-orang yang tidak bercela, yang berlaku adil dan selalu berkata benar, artinya hidup benar, ya. Jadi firman Tuhan pada saat ini berbicara bagaimana, ya, ketika kita berbicara kemah ini, kemah berbicara tempat kediaman di bumi, yaitu pribadi kita. Bagaimana kemah di dunia ini berbicara bagaimana pribadi kita ini yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu, ya, kemah-Mu yang kudus, ya, dan di gunung-Mu yang kudus. Yaitu bagaimana pribadi kita harus dipersiapkan agar senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, berbicara bagaimana bisa menumpang dalam kemah-Mu, artinya sementara, bersifat sementara, ya. Kehidupan kita berbicara kemah yang ada di bumi ini. Bagaimana kita mempersiapkan kemah kita yang ada di bumi ini, pribadi kita ini, tubuh jiwa roh kita ini, agar senantiasa berkenan di hadapan Tuhan, untuk mempersiapkan di mana, ya, kita akan masuk ke dalam gunungnya yang kudus. Berbicara Sion, yaitu kerajaan sorga yang kekal, di rumah Bapa di sorga. Ya, untuk itu ketika kemah kita, kediaman kita ini di bumi ini yang sementara ini, mempersiapkan bagaimana kita akan berdiam dalam gunungnya yang kudus, kerajaan sorga yang kekal. Ya, kita harus benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan, menjaga kehidupan kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Ya, menjaga pikiran, hati kita, tubuh ini tetap berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita yakin dan percaya bahwa suatu kelak kemah kita di bumi ini akan dibongkar oleh Tuhan, dan kita dipersiapkan untuk masuk ke dalam gunungnya yang kudus, yaitu kerajaan surga yang kekal. Kita akan berdiam di sana untuk selama-lamanya dalam kekekalan bersama dengan, ya, Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Untuk itu apa yang harus kita perhatikan di dalam kemah kita yang sementara ini, pribadi ini yang berbicara, ya, tubuh kita ini harus kita jaga, hati, pikiran, tubuh ini senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Pertama, firman Tuhan di dalam Amsal 4 ayat 23 berkata, ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya hati ini sangat penting di dalam kehidupan kita, bagian daripada kemah yang sementara, ya, pribadi kita yang ada di bumi ini. Kita menjaga hati kita akan senantiasa selalu berkenan di hadapan Tuhan. Ya, ada kedagingan-kedagingan di dalam hati ini yang kita harus buang di dalam kehidupan kita, yang menjadi pengbohongan, segala keegoisan, segala kepahitan, ya, kebencian yang ada di dalam hati ini harus kita buang. Karena firman Tuhan berkata, dari hati terpancar kehidupan. Untuk itu kita harus memperhatikan kehidupan kita, teristimewa hati kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, berbicara pikiran. Pikiran ini berbicara jiwa. Ya, kita harus jaga pikiran kita ini agar senantiasa selalu berkenan di hadapan Tuhan. Kalau dalam Filipi 4 ayat 8 berkata bahwa
biarlah kita memikirkan hal-hal yang benar, hal-hal yang kudus, mulia, yang patut dipuji. Ya, kita pikirkan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang disebut dengan kebajikan. Ya, semua pikirkanlah itu, karena itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Jangan kita pikir yang jahat, yang kotor, yang tidak berkenan, yang kita tidak mampu untuk kita pikirkan, sehingga membuat jiwa kita terganggu. Ya, seringkali dengan Tuhan izinkan persoalan masalah di dalam kehidupan kita, membuat kita khawatir, ya, jiwa kita terganggu, kita putus asa, bahkan mudah jatuh ke dalam dosa, karena kita tidak mampu, ya, kita hanya memikirkan, ya, tentang semua hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu firman Tuhan berkata di dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kekuatan dalam segala hal, tetapi nyatakanlah dalam doa dengan permohonan, dengan ucapan syukur di dalam doa, ya, damai sejahtera yang melampaui segala hal akal akan memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus. Artinya ketika kita di dalam Tuhan, ya, kita senantiasa selalu berpikir tentang Tuhan, selalu bersyukur dan datang di hadirat Tuhan. Kita percaya walaupun kita diizinkan setiap masalah bergumulan di dalam kehidupan kita, kita percaya ada damai sukacita yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Dan yang ketiga, untuk menjaga kemah kita di bumi ini yang sementara ini, kita memperhatikan kesih kita, tubuh ini yang berbicara mengenai segala keinginan daging harus kita buang di dalam kehidupan kita, yang dijelaskan di dalam Galatia 5 ayat 19. Segala percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, iri hati, kedengkian, kemabukan, bahkan pesta pora, ya, harus kita buang di dalam kehidupan kita, karena ini menyangkut tentang tema kita yang ada di dalam dunia ini, pribadi kita, yang menyangkut tentang casing kita, kedagingan kita. Kita harus tegakkan di dalam kehidupan kita, agar senantiasa, ya, ketika kemah kita yang sementara di bumi ini akan dibongkar Tuhan, ya, kita sudah siap untuk masuk ke dalam tempat kediaman kita yang sebenarnya, yaitu di dalam gunungnya yang kudus, yaitu kerajaan sorga yang kekal. Ya, kalau firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan kehidupan, barang siapa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, Yesus Kristus, ia tidak akan sampai, ya, ke rumah Bapa, yaitu di kerajaan sorga. Yaitu jalan menuju ke sana, yaitu hanya di dalam Yesus Kristus. Ya, Yesus berkata, akulah jalan. Di dalam Tuhan ada jalan. Tuhan berikan jalan untuk menuju kepada kerajaan sorga, untuk menuju pada kekekalannya, kehidupan yang kekal. Jalan yang diberikan Tuhan ini adalah jalan yang sempit, ya, banyak tantangan, pergumulan, ya, harus meninggalkan semua keinginan daging, ya, harus hidup di dalam kebenarannya. Karena firman Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran. Untuk melewati jalan yang diberikan Tuhan, harus tinggal dalam kebenarannya. Dan kita percaya bahwa kehidupan kita akan diberikan, ya, kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Kalau di dalam Ibrani 12 ayat 14 berkata, berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Melihat Tuhan, ya, untuk masuk saja tidak bisa, apalagi untuk melihat Tuhan dalam kerajaannya. Untuk itu firman Tuhan berkata, berusahalah. Ada kata berusaha, hidup damai dengan semua orang, walaupun dia adalah musuh kita, walaupun orang itu memang membenci kita, ya, berkata di belakang tentang kita semua yang tidak baik, tetapi firman Tuhan bilang berusahalah untuk hidup damai. Kita menegur dia, kita mengasihi dia, bahkan kita mendoakan dia agar senantiasa, ya, dia boleh diubahkan, bahkan kita diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa, ya, berusahalah hidup damai dan kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Ada kata kejarlah kekudusan, ya, berusahalah dan kejarlah, ya. Artinya tidak gampang untuk mengejar kekudusan. Karena apa? Karena kita hidup di dunia ini penuh dengan segala keinginan daging. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam Roma 12 ayat 2 berkata, ya, biarlah kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Ya, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Walaupun kita tinggal di dunia ini, tetapi barang
sungguh-sungguh ya berubah oleh pembaruan budi kita, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lewat kehidupan kita, karena kita diberikan kehendak bebas memilih baik dan yang jahat. Untuk itu biarlah kita tetap terus di dalam Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lewat kehidupan kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan bilang kejarlah kekudusan, ya kekudusan berbicara mengenai tubuh, jiwa dan roh kita harus tetap terpelihara di dalam Tuhan, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam tubuh kita harus berkenan di hadapan Tuhan, yang saya sudah jelaskan tadi. Ya, biarlah Tuhan terus akan memberkati kehidupan kita yang senantiasa selalu sungguh-sungguh taat dan setia menjaga kebenaran ini di dalam kehidupan kita. Dalam Matius 7 ayat 21 berkata, ya, bukan yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Pada hari-hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepada Tuhan, 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 bukankah aku berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat demi namamu? Ya, pada saat itu Tuhan berterus terang, Yesus berkata bahwa aku tidak pernah mengenal engkau, hai si pembuat kejahatan. Jadi ini benar-benar ditekankan bahwa menjadi dasar adalah menjadi pelaku-pelaku firman. Ya, bukan kita memiliki karunia yang luar biasa, tetapi keinginan daging jalan terus, ya. Pemabuk jalan terus, pemdusta jalan terus, penghugel-hugel, ya hubungan gelap bahkan hubungan terang-terang jalan terus. 01, 02, ya sampai 07, ya sampai 0 berapa pun dia terus melakukan, ya karena mungkin pengaruh, karena banyak doi, ya di setiap desa, di kampung ada DP yang bilang hubungan gelap, tetapi itu tidak menjadi patokan. Tuhan bilang upah dosa adalah maut. Ya, kita harus menjadi pelaku-pelaku firman, bukan yang berseru Tuhan, tetapi yang menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kita, agar senantiasa kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita bisa masuk ke dalam kediamannya yang kudus, yaitu gunungnya yang kudus, kerajaannya, surga yang kekal. Nah, kalau di dalam Amsal, di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 22 berkata, untuk masuk ke dalam kerajaan surga kita harus banyak mengalami sengsara. Untuk masuk ke dalam gunungnya yang kudus, yaitu kerajaan surga, kita harus mengalami banyak sengsara. Sengsara berbicara mengenai masalah, tantangan kehidupan, ujian di dalam kehidupan kita, badai di dalam kehidupan kita. Harus banyak mengalami sengsara untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi kita percaya, ya, ketika kita di dalam Tuhan, kita ada tuntunan perlindungan, bahkan ya berkat-berkat pertolongan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita ketika kita mau taat dan setia. Karena itu memang wajib sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan untuk mengikuti Yesus. Ya, Tuhan berkata bahwa untuk mengikuti Yesus harus pikul salib setiap hari. Artinya masalah ini membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kita semakin melekat, dekat kepada Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Ya, terkadang ketika kita tidak ada masalah, tidak ada pergumulan di dalam kehidupan kita, kita melupakan Tuhan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau taat dan setia, ya, ketika kita terus di dalam Tuhan, walaupun Tuhan izinkan setiap masalah di dalam kehidupan kita, ya, kita percaya kita sudah tahan uji, karena kita percaya kita di dalam Tuhan senantiasa diberikan kekuatan, kemampuan oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Inilah yang firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan sungguh-sungguh tetap mau taat dan setia kepada Tuhan, karena mengikut Tuhan harus melewati jalan yang sempit, seperti dalam Matius 7 ayat 13 ayat 14. Tetapi kita percaya ketika kita mau taat dan setia, selalu mengucap syukur, mengikuti Yesus banyak tantangan, tetapi kita percaya di balik tantangan, jalan yang Tuhan berikan, jalan yang sempit ini, kita percaya ada kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kalau di dalam Matius 25 berbicara bagaimana 5 gadis bijaksana, ya, 5 gadis bijaksana ini yang sungguh-sungguh taat dan setia kepada Tuhan, mempertahankan pelita mereka dengan terus mengisi dalam buli-buli mereka yaitu minyak, ya, berbicara firman Tuhan, sehingga pelita mereka tetap terjaga sampai mempelai datang untuk menjemput mereka.
di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kita tetap setia kepada Tuhan, seperti 5 gadis bijaksana tetap mempertahankan pelita mereka. Pelita berbicara roh, ya, dengan mengisi terus minyak berbicara kebenaran firman Tuhan, mengisi terus kebenaran di dalam kehidupan kita. Karena kita percaya firman Tuhan ini akan terus memelihara kehidupan kita. Walaupun diizinkan setiap masalah, tantangan, setiap keinginan daging, ujian-ujian apapun di dalam kehidupan kita, kita percaya firman ini yang akan terus menuntun kita kepada kebenaran, dan kebenaran ini akan memerdekakan kehidupan kita melewati setiap proses-proses yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Kalau di dalam 1 Korintus 3 ayat 12 bagaimana berbicara bagaimana iman itu harus dibangun di atas dasar yang benar, yaitu di atas emas, perak dan perunggu. Bagaimana benda-benda ini bersifat, ya, ketika dibakar tidak mudah terbakar, bahkan ketika dibakar akan tetap menyala. Tetapi ketika iman dibangun di atas rumput jerami dan kayu, benda-benda ini bersifat mudah terbakar. Ketika dibakar, ya, akan terbakar. Ya, begitu juga di dalam kehidupan kita. Ketika kita diizinkan setiap masalah, ya, di dalam kehidupan kita, ketika iman kita dibangun di atas dasar yang benar, di atas dasar emas, ketika dibakar setiap masalah, ya, dibakar dengan setiap pergumulan, masalah, tantangan dalam kehidupan kita, kita tidak mudah goyah, kita tidak mudah putus asa, khawatir, bahkan tidak mudah jatuh ke dalam dosa. Karena kita, iman kita ini tetap terpelihara di dalam Tuhan, sudah melalui proses yang Tuhan izinkan setiap masalah di dalam kehidupan kita. Iman yang memang benar-benar didasari dengan perbuatan yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ketika iman ini dibangun di atas rumput jerami kayu, ya, ketika diizinkan setiap masalah dibakar dengan permasalahan, setiap ujian-ujian, ya, dia mudah goyah, mudah putus asa, mudah khawatir, bahkan mudah jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Tidak melalui proses masalah. Ketika Tuhan bakar dengan setiap masalah, ya, dia banyak bersungut, bahkan lari dari jalan yang Tuhan berikan ini. Ya, bahkan iman yang tidak disertai dengan perbuatan, ya, tidak tinggal dalam kebenarannya, sehingga Tuhan izinkan setiap masalah di dalam kehidupannya. Dia mudah goyah, mudah khawatir, bahkan mudah jatuh ke dalam dosa. Nah, inilah firman Tuhan pada siang hari ini, ya, berbicara bagaimana kemah kita sementara yang ada di bumi ini, pribadi kita ini kita harus jaga, kita persiapkan, ya, mengenai tubuh jiwa roh kita harus sempurna untuk memasuki kediaman kita yang sesungguhnya di dalam gunungnya yang kudus, berbicara kerajaan surga. Karena kita percaya bahwa kemah kita di bumi ini, ya, kita percaya suatu kelak akan dibongkar oleh Tuhan. Karena kehidupan kita seperti uap air, seperti dalam Yakobus 4 ayat 14. Kehidupan kita seperti uap air, kadang terlihat sekejap langsung lenyap. Ya, hari ini kita ada, besok Tuhan panggil. Hari ini kita sehat, besok sakit. Untuk itu ketika Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan kepada kita, biar kita mau taat dan setia kepada Tuhan. Kita terus, ya, melihat keadaan kehidupan kita secara pribadi, kemah kita yang ada di bumi ini, kita terus membangunnya, ya, di dalam Tuhan, agar senantiasa terus sempurna di dalam Tuhan. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya. Amin.